Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Muhammad Rifat SAG MAG serta kawan-kawan mahasiswa yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muzammil Wiranto, mahasiswa jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam 2018. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Muhammad Rifat mengenai soal middle test yang dijawab secara lisan ataupun melalui video ini. Baiklah, langsung saja. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan retorika. Retorika itu adalah seni berbicara atau teknik berbicara, atau juga bisa disebut dengan rayuan yang disampaikan kepada seseorang sehingga orang-orang tersebut mengikuti apa yang disampaikan oleh pembicara. Kemudian masih pertanyaan yang pertama juga, mengapa dakwah memerlukan retorika? Mengapa dakwah memerlukan retorika? Dakwah dan retorika itu adalah dua komponen yang berbeda, tetapi dakwah sangat memerlukan retorika. Kenapa demikian? Kita kembali kepada definisi dakwah. Dakwah itu adalah menyeru, mengajak, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan dengan pelajaran yang baik. Pelajaran yang baik ini artinya, atau dengan hikmah ini artinya, hendaklah kita sampaikan dengan perkataan-perkataan yang baik. Perkataan-perkataan yang baik itu di mana? Perkataan-perkataan yang baik itu adalah di retorika. Nah, jadi ketika kita menyampaikan sesuatu yang baik, maka hendaklah dengan perkataan-perkataan yang baik. Karena retorika itu adalah suatu teknik berbicara dengan cara-cara yang baik. Nah, kalau kita menyampaikan dakwah, namun kita menyampaikannya dengan cara yang salah, maka dakwanya akan cacat. Jadi begitulah alasannya kenapa retorika itu sangat diperlukan dalam dakwah. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Apa saja langkah-langkah yang perlu dipersiapkan sebelum kita berpidato atau berceramah? Sebutkan dan jelaskan. Baiklah, ada 3 langkah utama yang perlu kita persiapkan sebelum kita berpidato ataupun berceramah. Langkah yang pertama adalah persiapan materi. Kemudian yang kedua persiapan fisik, dan yang ketiga persiapan mental. Oke, persiapan materi. Persiapan materi. Sebelum kita melakukan pidato ataupun berceramah, hendaknya kita mempersiapkan materi apa yang akan kita sampaikan. Sehingga ketika kita berpidato atau berceramah, kita sudah menguasai materi dan kita bisa menyampaikan apa yang perlu kita sampaikan, sehingga ketika kita sudah maju, ketika kita sudah berbicara, kita tidak blank ataupun misalkan habis apa yang ingin dibicarakan. Yang kedua adalah persiapan fisik. Persiapan fisik ini juga sangat perlu. Kenapa demikian? Karena ada mahfuzat mengatakan al-aqlus salim fil jismis salim. Akal yang sehat itu terletak pada badan yang sehat. Nah, kalau seseorang itu sehat, badannya fit, fresh, segar gitu, maka otaknya juga akan encer. Kemudian ketika menyampaikan pidato ataupun ceramah, maka akan lancar gitu. Kemudian ada persiapan mental. Ya, persiapan mental ini sangat perlu juga. Kenapa demikian? Karena banyak orang yang sudah menguasai materi, sudah persiapan sehatnya sudah sehat, tapi ketika di lapangan, ketika di panggung, yang kita sering sebut itu dengan istilah demam panggung, maka ketika menyampaikan dia akan blank, dia akan lupa apa-apa saja yang ingin disampaikan, padahal dia sudah memahami materi. Jadi perlu disiapkan yaitu persiapan mental. Nah, bagaimana cara kita membangun persiapan mental ini? Kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa, banyak-banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kita akan mental kita akan tenang, hati kita akan tenang, dan pikiran kita juga akan tenang. Kemudian kita akan menyampaikan sesuatu itu dengan mudah. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Apa saja langkah-langkah yang perlu diperhatikan ketika kita berpidato di atas mimbar? Jadi langkah yang pertama, kita itu harus kelihatan berwibawa serta tenang untuk menuju mimbar. Kemudian langkah yang kedua adalah kita itu harus percaya diri.
jangan insecure. Kalau bahasa anak muda zaman sekarang itu jangan insecure. Karena kalau kita sudah insecure ataupun tidak percaya diri, maka kita menyampaikan sesuatu atau kita menyampaikan materi itu tidak akan leluasa lagi. Karena kita sudah merasa bahwa kita ini ada yang lebih pintar dan segala macam. Jadi itu dihindari, oke guys. Kemudian kita lanjut ke langkah yang selanjutnya, itu menguasai forum. Nah, kalau kita bukan berkhutbah, maka kita harus menguasai forum. Kita ajak ke situasi mereka supaya mereka itu nyaman gitu. Kita ajak dialog atau kita tanya-tanya gitu. Kita bawa sholawat atau kita bawa misalkan kayak guyonan-guyonan dan lain-lain. Itu kita menguasai forum. Kemudian yaitu ada jangan menyimpang ya. Jelas ya kalau jangan menyimpang ya. Tidak perlu saya jelaskan lagi. Kemudian gaya yang original, jangan berlebihan. Santai aja, ceramahnya santai aja. Jangan terlalu misalkan Assalamualaikum, itu kan terlalu berlebihan. Kita santai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita gayanya original aja, jangan terlalu berlebihan. Kalau bahasa Palembang itu minta alam, kalau bahasa Banjar itu hendak ditangguhi. Nah, jadi kita itu perlu original aja supaya jangan ada kata-kata dari misalkan nah itu mau dibujuk atau segala macam. Kita selanjutnya yaitu bersikap sederajat, jangan terkesan menggurui ya. Bersikap sederajat. Makanya tadi perlu retorika. Kita mengajak, itu dakwah itu mengajak bukan menginjak, memikul bukan memukul. Artinya kalau kita mendakwakan sesuatu atau menyampaikan sesuatu dengan terkesan menggurui, maka orang-orang juga akan tersinggung gitu. Kemudian lanjut yaitu pengembangan bahasan. Pengembangan bahasan ini biasanya diperlukan wawasan juga. Maka dari itu kita harus persiapkan sebelum kita menyampaikan sesuatu, juga kita butuh persiapan agar kita ketika menyampaikan bisa mengembangkan wawasannya itu. Yang terakhir adalah memberikan kesimpulan. Ini juga hal yang perlu diperhatikan, karena setelah kita menjabarkan dengan panjang, lebar, luas sekali, tinggi, maka kita akan berikan kesimpulan. Nah, dari situ mereka bisa mengambil kesimpulan apa yang kita sampaikan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang keempat atau pertanyaan yang terakhir. Dalam ceramah agama, humor merupakan salah satu trik atau salah satu upaya untuk menarik perhatian jamaah. Akan tetapi bagaimana agar humor tersebut tidak menghilangkan nilai dakwahnya? Baik, saya akan jawab. Yang pertama, humor. Humor itu adalah sesuatu hal yang baik selagi tidak melampaui batas. Kenapa saya katakan hal yang baik? Karena dengan humor tersebut, ketika kita menyampaikan ceramah ataupun pidato, orang-orang yang mendengarkan akan merasa enjoy, akan merasa terhibur, akan merasa santai, sehingga mereka mudah untuk menerima apa yang kita sampaikan. Akan tetapi ada hal-hal yang perlu kita katakan dan ada hal-hal yang tidak perlu kita katakan ketika menyampaikan lelucon ataupun humor. Nah, apa saja yang tidak perlu kita sampaikan ketika kita ingin melawak atau kita ingin melucu? Yaitu yang pertama itu ujaran kebencian, misalkan menghujat ataupun berkata kotor, menghina sesama umat Islam ataupun non-Islam ya, gitu. Jadi hal-hal tersebut tidak perlu kita sampaikan. Sehingga kalau ketika kita mau menyelipkan lelucon ataupun lucu-lucuan tetapi kita berkata yang tidak baik, berkata yang tidak benar, maka nilai dakwahnya akan hilang. Nah, jadi demikian. Kesimpulannya adalah humor itu adalah sesuatu yang baik selagi tidak melampaui batas. Bagaimana disebutkan dalam kata bahasa Arab, khairu umuri fi awsatiha, sebaik-baik perkara adalah yang di pertengahannya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jawab. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan serta kehilapan. Wabil khusus kepada Bapak Muhammad Rifat SAG MAG. Terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.